Pronoun. Apa itu pronoun? Simpelnya, pronoun adalah kata yang digunakan sebagai pengganti kata benda atau frase kata benda. Jika teman-teman menggunakan kata saya, kamu, kita, dia, mereka dalam percakapan sehari-hari, teman-teman telah menggunakan pronoun dalam bahasa Indonesia. Namun, dalam bahasa Inggris, pronoun akan berubah bentuk menurut penggunaannya. Ada beberapa bentuk pronoun, namun yang menjadi fokus kita hari ini hanyalah pronoun sebagai subjek, pronoun sebagai objek, dan pronoun untuk mendeskripsikan kepemilikan. Kenapa? Karena secara umum, hanya ketiga bentuk pronoun inilah yang paling sering digunakan. Pronoun, jika digunakan sebagai subjek, maka tentu saja dia terdapat di awal kalimat dan berfungsi sebagai subjek tentunya. Contoh di sini kita temukan I stand on the corner. You sit on the ground. Now, sekarang jika terdapat lebih dari satu orang, saya plus orang kedua ataupun saya plus orang ketiga, kita akan menggunakan we. Ini perlu diingat kalau we adalah orang pertama ditambah siapa saja. Contoh, we are students. Jika kita berbicara kepada seseorang tentang orang lain, maka kata ganti yang digunakan adalah she untuk perempuan, he untuk laki-laki, dan it untuk benda atau hewan. She sits on the ground while he stands behind her. And it, maksudnya monyet ya, and it has banana. Jika terdapat lebih dari satu orang ketiga, maka layangan putus. Maksudnya kata gantinya adalah they. Contoh, they are students. Lanjut, pronoun sebagai objek. I berubah menjadi me. You tell me the answer. You tetap you. I tell you the answer. We berubah menjadi us. She tells us the answer. Untuk orang ketiga, I gave it a banana. It maksudnya ke monyet tadi. I borrowed her my laptop. Her dari she. She sits in front of him. Him dari he. I told them the answer. Them dari they. Possessive pronoun adalah pronoun yang digunakan untuk mendeskripsikan kepemilikan. Untuk mendeskripsikan sesuatu yang saya miliki, maka kita menggunakan my. My hair is black. Untuk menunjukkan kepemilikan dari orang kedua, kita menggunakan your. It is your homework. Untuk mendeskripsikan sesuatu yang kita miliki, kita menggunakan our. It is our home. Untuk mendeskripsikan kepunyaan dari dia perempuan, kita gunakan her. She does her homework. Untuk dia laki-laki, kita gunakan his. He likes his hair. Untuk benda atau hewan, kita gunakan its tanpa koma atas ya. Its hand holds banana. Untuk orang ketiga jamak, kita gunakan their. Their house is near. Berikut ini adalah pola penyusunan kalimat sederhana. Rumusnya adalah subjek plus kata kerja bentuk pertama jika berbicara dalam keadaan sekarang, dan subjek plus kata kerja kedua jika berbicara tentang masa lampau. Hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika berbicara dalam keadaan sekarang adalah untuk subjek I, you, they, we langsung diikuti kata kerja bentuk pertama tanpa penambahan. Sementara untuk orang ketiga tunggal seperti he, she, dan it, kata kerjanya akan selalu diikuti dengan s. Karena orang ketiga dingin ya, ada s-nya. Penyusunan kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, seperti yang teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, akan menggunakan kata kerja bantu. I menggunakan kata kerja bantu am, I am, atau I was untuk berbicara tentang masa lampau. You, they, we akan menggunakan are atau menggunakan were jika berbicara tentang masa lampau. He, she, dan it akan menggunakan is atau was jika berbicara pada masa lampau.
Possessive pronoun dapat digunakan sebagai subjek maupun sebagai objek. Dan yang teman-teman perlu perhatikan adalah ketika kita menggunakan possessive pronoun akan diikuti dengan kata benda. Contoh, my name is Joko. Nama saya adalah Joko. I am a student. Saya adalah seorang siswa. I study English at school. Saya belajar bahasa Inggris di sekolah. My mother gave me this book. Ibu saya memberikan saya buku ini. It is a history book. It di sini refer kembali kepada buku ya. Buku itu buku sejarah. Udah itu aja. Terima kasih telah menyaksikan. Untuk materi PDF dan latihan-latihan soal, teman-teman bisa bergabung di grup Telegram. Linknya ada di deskripsi. Oke? Sampai jumpa lagi.